Oke, kita akan coba versi mobile teman-teman sekalian ya. Nanti ketik aja google.com, klik kanan inspect ya. Ini klik kanan inspect. Ya, kita akan pilih di sini mungkin Samsung Galaxy S8 ya. Silakan teman-teman pilih di sini ya. Nah, kita pilih di sini agar apa? Agar hasilnya lebih objektif aja teman-teman sekalian ya. Misalnya saya ketik jual rumah ya. Saya akan perbesar dulu biar yang lain bisa kelihatan. Oke, nah seperti ini jual rumah, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Nah, kalau versi mobile itu akan muncul iklan-iklan seperti ini, teman-teman sekalian ya. Iklan, iklan, iklan. Nah, inilah yang disebut dengan Google Ads, teman-teman sekalian nih. Ini mereka menggunakan Google Ads, ini mereka menggunakan Google Ads. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih fundamental Google Ads itu sebenarnya. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, silakan teman-teman klik tombol subscribe Didik Arwin saya ini. Insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan materi-materi daging dari saya, agar teman-teman tidak tertinggal dari video-video updatean terbaru saya. Setiap hari akan saya upload video-video menarik tentang digital marketing, Google dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman sekalian ya. Bagi teman-teman sekalian yang pengen tahu Google Ads itu seperti apa sih Mas Didik, fundamentalnya itu apa gitu ya. Baik, kita akan coba bahas ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita akan coba bahas fundamental Google Ads ya, Google Ads ya. Nah, teman-teman harus tahu juga ya sebenarnya maknanya apa sih ya, kemudian fundamentalnya lebih kemana gitu ya. Nah, pertama, teman-teman yang wajib teman-teman pahami adalah kenapa kita bermain di wilayah Google Ads ya. Ini menurut data Hotsuite ya, teman-teman nanti bisa lihat bahwasannya di Indonesia sendiri ini kalau pasar teman-teman Indonesia ya. Indonesia ya apa namanya? Tingkat pengguna internet ya, pengguna internet itu meningkat drastis ya teman-teman sekalian. Teman-teman kalau bisa lihat ya datanya nanti akan saya tunjukkan di sini ya di data di sini teman-teman nanti bisa lihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di tahun 2022 Februari teman-teman bisa lihat di situ pengguna internet itu ada 204 juta. Ya, bayangin ya ada 204 juta pengguna internet ya menggunakan mobile ya ada 370 juta ya yang menggunakan mobile connection. Ya, total populasinya pertumbuhannya ada 277 juta orang, sementara yang penggunanya ada 204 juta. Ini Masya Allah. Ya, jadi ini dari pengguna internet ya setiap tahun meningkat, menunjukkan peluang kita untuk bermain jurus digital marketing pasti juga akan meningkat. Baik, kemudian bagaimana dengan Google ya Mas Didik ya? Kalau kita pengguna internet aja meningkat ya, maka kita bisa lihat teman-teman sekalian untuk Google sendiri pun juga sama. Saat ini di tahun 2022 teman-teman bisa lihat ya pengguna Google ya pengunjung Google ya itu juga masih peringkat pertama. Jadi kalau saya tuliskan di sini teman-teman sekalian ya yang nomor 2 ya search engine ya ini kita bahas search engine ya search engine ya saya tulis huruf besar aja search engine ya terbanyak di dunia dan juga di Indonesia ya saat ini ya adalah Google teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita pengen lihat data menunjukkan bahwasannya ya search engine ya terbanyak saat ini adalah emang masih Google ya dan pengunjung website itu juga Google ya. Jadi kalau kita tulis juga ya pengunjung website ya. Ini pengunjung website ya di Indonesia terbanyak masih Google ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini kemarin, Mas Didik masih main website? Saya bilang masih. Ya bukankah sekarang orang lebih tertarik menonton video daripada membaca? Ya. Ya, menurut kita seperti itu. Kayaknya iya kayaknya benar juga. Tapi kalau menurut data teman-teman sekalian ya total pengunjung masih Google nomor 1. Website terbanyak dicari orang masih Google nomor 1 dibandingkan YouTube ya. YouTube masih nomor 2 teman-teman sekalian ya. Ini di Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa cek ya pengunjungnya ada 583 juta pengunjung ya teman-teman sekalian ya. Baik, kita akan lihat teman-teman sekalian ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya
bahwasanya pengunjung website terbanyak adalah Google ya. Jadi kalau kita tulis di sini teman-teman sekalian ya, pengunjung website adalah Google ya. Kenapa kita tidak menaruh bisnis kita di search engine Google? Kan pertanyaan begitu. Setiap tahun meningkat, pengunjungnya juga masih meningkat dan posisi pertama ya. Jadi peluang jurus di Google ini cuma dua teman-teman sekalian. Apa itu? Pertama adalah SEM ya, yang kedua adalah SEO ya. Nah, sebenarnya secara umum fundamentalnya sama ya. Kalau polanya sama nggak Mas Didi? Ya polanya sama. Jadi kalau teman-teman misalnya ya, kalau kita bermain di wilayah Google Ads atau SEO, ya itu sama aja kalau teman-teman misalnya menaruh toko. Ya anggaplah ini teman-teman punya toko. Ya ini punya toko. Nah ini tokonya ya. Ini toko misalnya. Kita tokonya namanya toko. Kita bilang di sini toko baju Muslim ya, toko baju Muslim misalnya ya. Nah, tugas kita ya bermain di wilayah Google atau Google Ads, itu tugas kita adalah nanti orang-orang yang mencari, ini orang-orang yang mencari di sini ya, ketika mereka mencari harapannya adalah muncullah toko baju Muslim kita. Mereka mencari toko baju Muslim, muncullah toko baju Muslim kita. Nah, sehingga mereka datang ya. Jadi pelanggan yang datang ya. Jadi tugas kita menunggu di situ teman-teman sekalian sampai pelanggan datang. Itulah sebenarnya fundamental dari Google Ads ya. Nah, bedanya apa sama SEO? Nah, kalau kita bermain di wilayah Google Ads teman-teman sekalian ya, atau istilah SEM ya. SEM itu kepanjangannya adalah Search Engine Marketing. Ya, Search Engine Marketing ya, teman-teman sekalian ya, Engine Marketing. Ya, sementara kalau di Google SEO, nah ini Search Engine Optimization ya, Search Engine ya Optimization ya, Optimization ya, Optimization ya, Session. Nah ya, Optimization. Nah kalau SEO bagaimana kita mengoptimalkan mesin pencari, dan ini semuanya adalah free, gratis. Ya, kalau bermain jangka panjang ya teman-teman silakan bermain di wilayah SEO. Sementara kalau SEM ini ya, inilah yang disebut dengan Google Ads teman-teman sekalian ya. Ini disebut dengan Google Ads ya. Kita bayar pihak Google ya, kemudian pihak Google memposisikan website kita berada di posisi pertama. Ya, sebagai contoh teman-teman sekalian, kalau teman-teman misalnya buka Google, kemudian teman-teman misalnya tulis di sini misalnya yaitu rumah misalnya gitu ya, atau jual rumah dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman akan lihat ada tulisan iklan di sini. Ya, ada tulisan iklan. Nah, iklan di sini itu disebut dengan Google Ads, teman-teman sekalian. Ya, harapannya adalah mereka mengeklik ya website ini, kemudian membeli produk tersebut dari hasil klik yang sudah kita bayar. Jadi, ketika mereka ngeklik, nah nanti mereka kena biaya namanya pay per click. Ya, setiap orang ngeklik nanti kena biaya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ini saya klik ya teman-teman sekalian ya, maka nah harapannya adalah ketika mereka sudah ngeklik harapannya beli nih ya, atau terjadilah transaksi ya, jual beli di sana. Kalau tidak ya sangat rugi sekali klik bisa kena biaya yang cukup besar ya. Jadi kalau pengen nanti muncul seperti ini tanpa perlu optimasi ya, nah ini kalau Google Ads ini ya cukup bayar saja ya, cukup menggunakan bayar sama pihak Google, maka website kita berada di posisi ya, posisi halaman 1 ya. Sementara ya kalau SEO teman-teman sekalian kita optimasi ya, mengoptimasi web kita ya agar masuk di halaman 1, dan ini optimasi web juga butuh waktu yang lumayan besar teman-teman sekalian ya, butuh waktu yang lumayan lama, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun. Sementara kalau SEM cukup bayar hari ini, besok langsung jadi posisi halaman pertama. Nah, kenapa kita menggunakan ini? Kalau teman-teman bisa lihat ya, kalau saya tunjukkan teman-teman sekalian, misalnya teman-teman jualan rumah gitu kan ya, kita lihat juga di sini jual rumah gitu kan, atau jual rumah Jogja ya. Nah, jual rumah Jogja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ada jual rumah Jogja 300 juta, ada jual rumah Jogja 100 juta,
ada jual rumah Jogja, Sleman dan lain sebagainya. Nah, ini kan kebutuhan pasar ya, ini kebutuhan pasar. Cuman pertanyaannya adalah ya teman-teman nanti klik misalnya gitu ya. Ini kita akan jadi kalau bisa lewat web atau bisa lewat versi mobile ya. Kita bisa lewat versi mobile. Oke, kita akan coba versi mobile teman-teman sekalian ya. Nanti ketik aja google.com, klik kanan inspect ya. Ini klik kanan inspect. Ya, kita akan pilih di sini mungkin Samsung Galaxy S8 ya. Silakan teman-teman pilih di sini ya. Nah, kita pilih di sini agar apa? Agar hasilnya lebih objektif aja teman-teman sekalian ya. Misalnya saya ketik jual rumah ya. Saya akan perbesar dulu biar yang lain bisa kelihatan. Oke, nah seperti ini jual rumah, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Nah, kalau versi mobile itu akan muncul iklan-iklan seperti ini, teman-teman sekalian ya, iklan. Nah, inilah yang disebut dengan Google Ads, teman-teman sekalian nih. Ini mereka menggunakan Google Ads, ini mereka menggunakan Google Ads ya. Ini mereka menggunakan Google Ads ya. Sementara kata kunci yang sudah kita siapkan tadi, teman-teman sekalian, yang tadi saya bilang ya, jual rumah spasi Jogja, murah Jogja, atau teman-teman misalnya pengen nembak Jogja spasi 300 juta, 100 juta. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan seperti ini ya, biar supaya tahu secara fundamental Google Ads ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengusahakan dulu kata kunci yang mau ditargetkan ya, seperti ini misalnya ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat ya, saya akan tunjukkan. Setelah ini kata kunci target misalnya ya, kata kunci target. Nah, teman-teman cek dulu nih ya, pertarungannya berapa, apakah berat. Nanti cek aja all in titelnya, kemudian search volumenya ya, kemudian kompetitornya siapa ya, ya. Kemudian nanti teman-teman cek dulu ya, nanti bisa teman-teman tonton video saya untuk melihat ini gitu ya, melihat bagaimana melihat kompetitor atau all in title, search volume, golden keyword dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti misalnya ini bisa diusahakan, dan lain sebagainya, atau jual rumah Jogja doang misalnya ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini, oh ini kayaknya harus diiklankan. Nanti di sini keterangan ya, nanti teman-teman cek apakah bermain SEO atau iklan ya. Misalnya ini kayaknya iklan aja nih, jual rumah Jogja nih ya, bilang di situ ads ya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya bisa di SEO kan ya, kalau misalnya masih bisa diperjuangkan dengan SEO, silakan gunakan teknik SEO. Tapi kalau seandainya kalau sudah 2 bulan 3 bulan atau mungkin 6 bulan dan tidak kunjung juga halaman 1, teman-teman bisa gunakan teknik SEM ya, atau Google Ads. Nah, itulah yang menyebabkan ya kenapa kita harus bermain di wilayah Google Ads. Enggak semuanya ya keyword itu harus di Google Ads kan teman-teman sekalian. Karena banyak keyword yang mungkin bisa diusahakan untuk bisa masuk di halaman 1 dengan teknik SEO. Ya, maka tugas kita secara umum fundamental Google Ads di sini adalah bagaimana keyword-keyword yang tidak mampu kita SEO kan itu bisa kita Google Ads kan. Kita bayar pihak Google agar bisa masuk di posisi halaman 1. Harapannya kalau sudah masuk di posisi halaman 1, trafficnya bagus ya. Nah, kalau trafficnya sudah bagus, harapannya adalah ya penjualan juga meningkat ya. Nah, itulah fundamental dari Google Ads, sehingga teman-teman harus paham betul, nggak semua di Google Ads kan ya. Kadang ada beberapa orang yang kata kuncinya ringan-ringan saja juga di Google Ads kan. Bahkan kata kunci nama brandnya pun di Google Ads kan. Ini kan ya sayang sekali ya, padahal cukup SEO saja nama brandnya harusnya sudah berada di posisi pertama ya. Oke, begitu teman-teman sekalian fundamental dari Google Ads. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar saya. Nanti kita akan belajar teknis di video-video saya berikutnya tentang Google Ads. Terima kasih teman-teman sekalian, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.